Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifani Sirina. Saya Dedinda Gunawan. Saya Veronica Radida. Saya Yoga Prabowo, Teknik Konversi Energi. Kali ini akan mempresentasikan pengaplikasian gelombang cahaya. Prinsip kerja gelombang cahaya pada mesin fotokopi. Mesin fotokopi pertama kali ditemukan oleh Chester Carlson yang bekerja sebagai penyalin dokumen paten di sebuah perusahaan analisis paten. Karena pekerjaan yang memakan waktu, akhirnya setelah mempelajari konsep mesin cetak, pada tahun 1938, ia membuat eksperimen mesin fotokopi dengan konsep elektrofotografi. Bagaimana prinsip kerja mesin fotokopi? Yang pertama, cahaya terang dari dalam mesin fotokopi memindai seluruh dokumen. Untuk memulai proses penyalinan dokumen pada mesin fotokopi, tutup atas mesin fotokopi dibuka dan sumber salinan atau dokumen asli ditempatkan menghadap ke bawah pada permukaan kaca, di mana sinar cahaya terang akan memindai seluruh dokumen. Selanjutnya, bayangan listrik dari dokumen asli dibuat. Area putih pada kertas memantulkan lebih banyak cahaya, sedangkan area hitam memantulkan sedikit atau tidak ada cahaya. Bayangan listrik atau gambar dari sumber salinan terbentuk pada fotokonduktor. Toner merupakan tinta bubuk pada mesin fotokopi untuk membentuk gambar atau teks yang akan disalin. Toner partikel membuat gambar bertinta di sabuk. Saat sabuk konveyor dengan lapisan fotokonduktor bergerak, dibutuhkan juga bayangan listrik. Partikel toner yang bermuatan negatif menempel pada bayangan listrik dan salinan dari dokumen asli dibuat pada sabuk konveyor. Lembaran kosong dimasukkan dan memberikan muatan positif. Selembar kertas kosong dimasukkan ke dalam mesin fotokopi dari sisi lain, yang perlahan-lahan bergerak ke arah sabuk mesin fotokopi. Saat bergerak di ban berjalan, muatan positif yang kuat diberikan pada kertas kosong. Daya positif kuat dari kertas kosong itu menarik partikel toner yang bermuatan negatif ke arahnya. Akibatnya, gambar duplikat dari dokumen asli dibentuk di atas kertas kosong. Unit fusser membuat tinta pada lembaran kertas menjadi permanen. Akhirnya, sesaat sebelum kertas salinan dikeluarkan, fusser atau sepasang rol panas memasuk panas dan tekanan sehingga partikel-partikel toner terpasang secara permanen sehingga menyatu pada kertas. Inilah mengapa sebabnya salinan duplikat yang baru dikeluarkan cukup hangat saat disentuh. Dan yang terakhir ialah hasil salinan dibuat. Bumi menerima sinar matahari sebesar 173 juta terawatt. Mungkin suatu hari dunia akan selalu bergantung kepada matahari. Pertama, kita harus mengerti gimana prinsip kerja fotosel atau panel surya. Pertama, panel surya terbuat dari unit terkecil, yaitu sel surya. Kebanyakan sel surya tersebut dibuat dari silikon. Semikonduktor tersebut paling berlimpah di bumi. Silikon kristal pada sel surya bertumpuk-tumpuk di antara lapisan konduktor masing-masing. Atom silikon berhubungan dengan satu sama yang lain dengan 4 ikatan atom yang menjaga elektron di tempat silikon. Sel surya memiliki 2 silikon yang berbeda, yaitu tipe N memiliki elektron yang lebih dan tipe P memiliki space yang luas, dan biasanya disebut juga PN Johnson. Plus ditujukan untuk proton dan minus ditujukan untuk elektron. Kamu dapat memikirkan cahaya yang memiliki partikel kecil yaitu proton. Ketika proton tersebut menuju sel silikon yang cukup, hal itu dapat membuat ikatan elektron meninggalkan lubang tersebut. Di situ mereka dapat bergerak bebas. Tapi tepat sirkuit berada di simpangan N dan P.
dapat bergerak dengan satu arah, terus ketarik ke sisi N dan melewati ke sisi P. Ini simulasi akan terjadinya listrik untuk menyalakan lampu. 12 sel surya dapat mengecas HP dan dibutuhkan banyak modul untuk kebutuhan dalam rumah tangga. Elektron hanya dapat bergerak di dalam sel surya dan kembali ke asalnya. Tidak ada satupun yang terbuang secara cuma. Teropong merupakan alat yang kita gunakan untuk melihat benda-benda jauh, misalnya melihat bintang, musuh di peperangan, dan kapal di laut. Jenis-jenis teropong dibagi menjadi dua, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Jenis teropong bias terdiri dari teropong bintang, teropong bumi, teropong prisma, dan teropong panggung. Sementara teropong pantul terdiri dari beberapa cermin dan lensa yang bekerja dengan prinsip pemantulan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip kerja teropong bintang, atau bisa disebut juga teleskop bintang. Sebelum mengetahui bagaimana prinsip kerja teropong bintang, berikut beberapa bagian yang terdapat pada teropong bintang. Tabung. Tabung sebagai ruang dari berbagai bahan yang menjadi tempat bagian-bagian penting teropong, seperti lensa dan cermin. Fokuser atau lensa pembidik digunakan untuk membidik bayangan oleh lensa objektif tanpa membesarkannya. Eyepieces digunakan untuk memperbesar gambar objek, terletak di dekat okuler sehingga dapat membantu pengamat dalam melihat objek. Lensa objektif, lensa yang dekat dengan objek, artinya cahaya objek pada mulanya akan melewati lensa ini. Lensa okuler, lensa yang terletak dekat pengamat yang berfungsi untuk memperjelas objek. Lensa Barlow, lensa tambahan yang terletak sebelum eyepieces, dapat meningkatkan panjang fokus teropong dan berfungsi dalam meningkatkan perbesaran teleskop. Tripod, yaitu kaki tiga pada teleskop yang berfungsi untuk menahan teleskop, sehingga ketinggian tertentu di mana orang dapat berdiri untuk menggunakannya. Secara teknis, prinsip kerja teropong sama halnya dengan prinsip kerja mata, karena pada mata ada bagian yang berfungsi sama dengan apa yang ada pada bagian teropong, yaitu kornea dan lensa kristalin, yang berfungsi untuk membiaskan dan membuat fokus sinar yang masuk. Akan tetapi, fungsi teropong digunakan untuk menangkap dan melihat benda atau objek yang jaraknya jauh dari penglihatan manusia. Secara detail, prinsip kerja teropong bintang adalah sebagai berikut. Saat cahaya dari bintang yang masuk ke dalam teropong, maka jarak normal suatu objek sama dengan sinar sejajar. Kemudian akan dibiaskan oleh lensa objektif yang jatuh pada titik fokus, sehingga jarak bayangan ke lensa objektif sama dengan titik fokus lensa objektif. Cahaya yang berkumpul pada lensa objektif membengkokkannya menuju titik fokus, maka titik dekat sama dengan jarak bayangan ke lensa objektif. Pada titik fokus, cahaya kemudian dibengkokkan menuju suatu titik. Saat mengamati bintang dengan mata telanjang, berlaku jarak bayangan ke lensa okuler sama dengan minus jarak baca normal. Maka, bayangan lensa objektif yang juga merupakan benda pada lensa okuler harus terletak pada fokus aktif lensa okuler, yaitu jarak benda ke lensa okuler sama dengan titik fokus lensa okuler. Maka berlaku panjang teropong bintang sama dengan titik fokus lensa objektif ditambah titik fokus lensa okuler. Dan ketika cahaya masuk ke lensa mata, maka akan menunjukkan gambar yang cerah dan fokus pada saat melakukan pembesaran sudut lensa okuler teropong bintang. Maka pembesaran lensa okuler sama dengan titik fokus lensa objektif atau titik fokus lensa okuler. Night vision sebenarnya bekerja dengan dua cara yang berbeda.
tergantung teknologi yang digunakan. Pertama, dengan memperkuat gambar, cara ini bekerja dengan mengumpulkan sejumlah kecil cahaya, termasuk sepotong spektrum cahaya infrared yang tertangkap, yang ada tetapi mungkin tidak terlihat oleh mata biasa. Kemudian memperkuatnya sehingga gambar tersebut dapat dilihat dengan mudah. Jadi pada dasarnya objek yang terkena cahaya inframerah dapat dipantulkan, namun tidak dapat dilihat dengan mata kita. Foton atau partikel cahaya dari sumber dikumpulkan oleh lensa pada device night vision dan mengenai fotokatoda. Fotokatoda adalah suatu material khusus yang ketika dikenai oleh suatu foton akan mengeluarkan sebuah elektron di sisi lainnya. Elektron dari fotokatoda mengenai plat microchannel yang mana terbuat dari material khusus yang mengeluarkan lebih elektron pada bagian belakang ketika dikenai oleh elektron di sisi depan. Karena itu, plat microchannel sebuah pengganda elektron. Elektron yang digandakan keluar dari plat microchannel. Layar fosfor memiliki prinsip yang sama dengan tabung pada monitor CRT, memiliki voltase plus yang tinggi yang dapat mempercepat elektron dan menabraknya pada kecepatan yang tinggi. Karena jumlah elektron yang menabrak layar fosfor telah banyak digandakan oleh plat microchannel dan kecepatannya meningkat dengan menggunakan medan bertegangan tinggi, elektron-elektron tersebut mendorong keluarnya banyak foton dari layar fosfor. Jumlah foton yang keluar lebih banyak dibandingkan yang diserap oleh fotokatoda. Inilah yang menyebabkan citra yang dihasilkan lebih cerah dibandingkan menggunakan kamera biasa. Layar fosfor ini juga memberikan kesan yang cenderung kehijauan pada citra yang dihasilkan. Sekian presentasi pada kali ini.